Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dan selamat menyimak di podcast saya mengenai Pancasila dalam pandangan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gerald Agrayoda Eriano, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 220124010 dari program Studi Teknologi Pendidikan 2022 kelas A yang akan membahas tentang Pancasila dalam pandangan masyarakat nih. Di sini saya nggak sendirian, tentunya saya bersama salah seorang narasumber bernama Kak Tiara ya. Halo Kak. Halo. Nah Kak Tiara ini tuh yang akan berbagi pandangan dan pendapatnya nih yang berharga dalam diskusi kita hari ini. Jadi izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan ke Kak Tiara terkait Pancasila. Jadi yang pertama itu bagaimana sih menurut Kak Tiara tentang pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia nih? Pandangan masyarakat ya? Kalau menurut saya, pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu dapat bervariasi banget nih, dan Mmm, pemahaman serta penerimaan terhadap Pancasila itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang budaya, pendidikan, agama, dan pengalaman hidup tiap individunya. Nah, secara umum, Pancasila kan dianggap sebagai ideologi dasar negara yang mengandung 5 nilai dasar. 5 nilai dasar itu adalah isi dari Pancasila itu sendiri. oh gitu Yang ya, Kak. pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada kemanusiaan Kemanusiaan yang yang adil dan adil. beradab. Ya, yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari 5 isi Pancasila tersebut, beberapa pandangan masyarakat terhadap Pancasila itu mungkin termasuk dari satu, ada penerimaan dan kesetiaan. Itu tuh seperti sebagian besar masyarakat Indonesia nih, mungkin menerima Pancasila sebagai dasar negara dan merasa memiliki kewajiban untuk mematuhi serta menjunjung tinggi nilai-nilainya. Yang kedua, ada Mmm, kekhawatiran terhadap implementasi. Beberapa orang mungkin memiliki kekhawatiran nih terkait implementasi nilai-nilai Pancasila eh, dalam praktiknya, kekhawatirannya khususnya dalam gimana? hal khususnya dalam hal keadilan Heeh. sosial, persatuan, dan demokrasi, seperti itu. Terus ada lagi nih, tentang perspektif agama. Ada juga nih masyarakat yang melihat Pancasila itu dari perspektif agama, terutama terkait dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beberapa agama mungkin memiliki perspektif yang sejalan nih dengan nilai-nilai Pancasila, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan rasa toleransi kan. Iya. Nah, terus ada lagi, tantangan dalam pluralitas budaya. Di Indonesia itu kita kan memiliki banyak sekali budaya yang keragamannya itu sangat tinggi gitu. Beberapa kelompok masyarakat mungkin menghadapi beberapa tantangan dalam menyatukan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai budaya lokal mereka, gitu. Terus ada lagi nih, peran pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap Pancasila. Masyarakat yang lebih teredukasi mungkin lebih akan cenderung memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, dan yang terakhir, penting sekali untuk dicatat bahwa pandangan ini tuh dapat bervariasi dan tidak dapat dianggap sebagai representasi tunggal dari seluruh masyarakat. Sementara sebagian besar masyarakat mungkin mendukung Pancasila, ada juga kelompok atau individu yang mungkin memiliki pandangan kritis atau berbeda terhadap nilai-nilai tersebut. Begitu, Kak. Gitu ya, Kak. Jadi, begitu, teman-teman terkait pandangan Kak Tiara sendiri terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negaranya. Jadi setiap, pandangan orang tuh berbeda-beda nih. Jadi setiap orang kan Iya. punya, pandangannya masing-masing kan. Tapi bagus, Kak, jawabannya. Ya ini, termasuk aja ke rata-rata pandangan, warga Indonesia seperti itu. Gitu ya, Kak. Oke, Soalnya Indonesia kan mhm, memiliki beragam budaya, budaya, ras, latar belakang, iya, ras. Jadi tiap orangnya itu pasti memiliki pemikiran atau pandangan yang berbeda-beda seperti itu. oke. Baik, Kak.
Jadi, saya mau mengajukan pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Baik. Jadi, pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kedua, apakah masyarakat itu meyakini bahwa Pancasila itu masih relevan nih sebagai panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern saat ini? Era modern ya? Iya, Tentu Kak. saja harusnya sih, masih meyakini ya, sebagian besar masyarakat Indonesia itu, meyakini bahwa Pancasila itu tetap relevan sebagai panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern saat ini nih. Nah, Pancasila kan dianggap sebagai dasar negara yang mampu memberikan kerangka nilai dan prinsip-prinsip yang esensial untuk memandu pembangunan dan kehidupan berbangsa. Ada nih beberapa alasan mengapa masyarakat lebih meyakini keberlanjutan relevansi Pancasila di era modern, seperti nilai-nilai universal. Nah, nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial dianggap memiliki karakter yang universal, yang relevan dalam konteks global dan modern. Terus ada lagi nih, keberagaman budaya dan agama. Pancasila dianggap mampu mengakomodasi keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila dirancang untuk menjaga keberagaman dan menyatukan masyarakat yang heterogen. Jadi, adanya Pancasila itu bisa menyatukan budaya dan agama melalui toleransi, seperti itu. Begitu Ada ya. lagi dasar hukum Heeh. dan kebijakan negara. Nah, di sini Pancasila menjadi dasar hukum dan kebijakan negara Indonesia. Nah, keyakinan ini memperkuat pandangan bahwa Pancasila itu tetap relevan dalam membentuk dasar negara dan arah pembangunan nasional, seperti itu. Terus, ada lagi nih mungkin, konteks global. Nilai-nilai Pancasila itu dianggap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang diakui secara global. Oleh karena itu, Pancasila dianggap dapat, membawa Indonesia bersaing dan berinteraksi dalam skala internasional. Terus yang terakhir mungkin ada peran pendidikan nih. Nah, Oh, sistem peran pendidikan di Indonesia ini kan, aktif mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap Pancasila. Ini akan membantu memastikan bahwa generasi muda itu tetap meyakini relevansi nilai-nilai Pancasila. Nah, meskipun demikian, seperti halnya di negara lain, pendapat mengenai relevansi Pancasila itu dapat bervariasi di kalangan masyarakat. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa mhm, masyarakat Indonesia itu kan ada beragam beragam, ras, iya. suku gitu kan. Nah, mungkin aja nih ada kelompok yang mungkin memiliki pandangan kritis terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam prakteknya atau merasa bahwa ada perluasan atau penyempitan interpretasi terhadap nilai-nilai tersebut yang dapat mempengaruhi relevansinya. Pendapat ini bisa tercermin dalam diskusi publik dan debat di berbagai lapisan masyarakat sih. Meskipun demikian, seperti halnya di negara lain nih, pendapat mengenai relevansi Pancasila itu dapat bervariasi banget nih di kalangan masyarakat. Seperti halnya yang saya, jelaskan tadi bahwa masyarakat Indonesia itu sangat bervariasi nih, beragam ras, beragam suku, beragam bahasa ya kan. Iya, Kak. Nah, mungkin aja nih ada kelompok yang mungkin memiliki pandangan kritis terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila. Dan dalam prakteknya itu atau, merasa bahwa ada perluasan atau penyempitan interpretasi terhadap nilai-nilai tersebut yang dapat mempengaruhi relevansinya. Begitu, Kak. Begitu ya, Kak. Iya. Jadi, mungkin kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan saya yang selanjutnya ya, Kak. Boleh? Jadi, bagaimana sih, peran Pancasila itu dalam bentuk identitas nasional nih, dan keberagaman masyarakat Indonesia menurut persepsi masyarakat, menurut Kak Tiara sendiri tuh bagaimana, Kak? Menurut persepsi masyarakat ya, Iya, eee, Pancasila itu memainkan peran yang sangat penting sih dalam membentuk identitas nasional dan mengelola keberagaman masyarakat Indonesia. iya, Kak. Nah, aku mau sebutin nih beberapa aspek dan pandangan masyarakat terkait dengan peran Pancasila. Seperti, identitas nasional kan tadi, Iya, Kak. Pancasila itu dianggap sebagai pilar utama dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Wah, kenapa tuh, 5 Kak? sila Kok disebut ah, pilar utama tuh?
Karena, Pancasila kan dianggap sebagai dasar negara nih. Mhm. Nah, yang berarti Pancasila itu sebagai landasan utama, sebagai acuannya begitu. Jadi Mmm. dalam membentuk identitas nasional, Pancasila itu dianggap sebagai pilar utama, acuannya, seperti itu. Oh gitu ya, Kak, ya. Iya, nah di sini ada 5 sila nih dalam Pancasila yang mencakup nilai-nilai dasar yang mempersatukan masyarakat Indonesia terlepas dari perbedaan etnis, agama, budaya, dan bahasa. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya, Pancasila 5 isinya. Nah Iya, Kak. pasti kalian pada hafal dong, nggak mungkin nggak hafal kan sama Pancasila. Iya. Negara sendiri loh ini. Iya, kayak pasti pasti hafal lah, Kak, masa negara sendiri juga nggak mungkin nggak hafal lah teman-teman pasti di Iya luar kan? sana. Iya iya, nggak di Nah, luar kepala. Dari isi Pancasila itu sendiri, kita pasti udah menangkap maknanya nih, kalau Pancasila itu memang tujuannya untuk menyatukan Indonesia, seperti itu. Mhm. Terus ada lagi persatuan dalam keberagaman. Nah, salah satu konsep sentralnya Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang diterjemahkan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu. 2. Nah, Mhm. iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya. Konsep ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Nah, masyarakat Indonesia melihat Pancasila itu sebagai instrumen penting dalam memelihara kesatuan di tengah-tengah keberagaman yang tinggi. Nah, terus selanjutnya ada perlindungan terhadap kebebasan beragama. Pancasila itu menjamin banget kok kebebasan beragama dan keyakinan di Indonesia ini. Mhm. Ini itu penting untuk menjaga keberagaman agama di Indonesia tentunya, Iya. di mana terdapat berbagai kelompok agama yang hidup berdampingan. Nah, di Indonesia itu ada berapa agama sih? Aku coba tanya nih. 5. 5 mungkin, Kak, yang 5. diakuin sama Indonesia. Ya, ada apa aja nih? Islam, Islam, terus Kristen, Katolik, ya, Katolik, terus ada Buddha, Buddha, Hindu, Hindu, kurang satu terus nih. satu lagi Konghucu. Iya, berarti Iya, ada ada 6. ada 6. Nah, itu tuh harus diingat ya. Iya iya iya. Kita harus saling toleransi terhadap sesama, seperti itu. Terus setelah kebebasan beragama, ada nih keberagaman budaya. Di sini Pancasila itu dianggap sebagai dasar yang dapat mengakomodasi dan menghormati keberagaman budaya. Konsep kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong penghargaan terhadap beragam tradisi, seni, dan bahasa yang ada di seluruh Nusantara. Terus ada lagi tentang pendidikan nilai-nilai Pancasila. Sistem pendidikan di Indonesia itu memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulumnya, dan itu pasti, dan hukumnya adalah wajib. Ini membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat, terutama siswa ya, karena ini pendidikan, Iya. terhadap peran Pancasila dalam membentuk identitas nasional. Terus yang terakhir ada perlindungan terhadap kebebasan dan keadilan. Nah, melalui nilai-nilai seperti demokrasi dan keadilan sosial, Pancasila itu menciptakan landasan untuk perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan bermasyarakat. Nah, Pancasila ini tuh memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional sebagai negara yang menghormati hak individu. Jadi saling menghargai aja sama sesama gitu kan, menghormati hak asasi mereka sebagai sama manusia, seperti itu. Nah, meskipun demikian dalam praktiknya tantangan itu tetap ada. Terkadang implementasi nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi subjek perdebatan dan tantangan, terutama ketika harus menghadapi situasi sosial dan politik yang kompleks. Namun secara umum, masyarakat Indonesia umumnya percaya bahwa Pancasila berperan penting dalam membangun identitas nasional yang kokoh dan mengelola keberagaman yang dengan damai. Begitu nih, Kak. Gitu ya, Kak. Iya. Jadi ternyata lumayan lumayan juga ya, penjelasannya, Kak. Lumayan masuk. Jadi kalau Kakaknya nggak ngingetin saya tentang, agama mungkin saya udah lupa, saya pikir cuma 5 malah tadi, Kak.
Iya, kadang itu orang ingetnya cuma 5, padahal ada 6 gitu Iya kan. iya iya. Soalnya di Indonesia kan Kristen kan dihitung ada 2 gitu. Iya, Kristen Kristen biasa apa Kristen Protestan ya, Kak? Iya. Iya, makanya itu, Kak. Jadi mungkin agak lupa lah tadi. Nggak Oke. apa-apa, kita kan di Heeh. sini saling sharing gitu. Saling Iya. berbagi ilmu dan pemahaman juga kan. Iya iya. Nah, terima kasih banyak nih Kak Tiara udah ngebantu kita nih teman-teman, udah ngebantu kita kalau di Indonesia sendiri ini ternyata agama ini sangat beragam ya. Jadi kalau saya nggak wawancara sama Kak Tiara mungkin saya nggak bisa ini nih, bisa lupa nih malah kalau ada 6 agama yang diakui nama Indonesia sendiri ya. Iya, Jadi terima kasih banyak nih ingat. Kak Tiara. Iya. Dan juga ingat ya, kuncinya itu harus toleransi Iya, gitu. wajib itu Kak. Sama umat agama itu harus toleransi teman-teman. Kita nggak boleh nih yang namanya itu bandingin agama yang lain sama agama yang lain gitu. Jadi saling toleransi aja antar umat beragama seperti itu ya Kak. Iya, Jadi saya mau lanjut pertanyaan saya selanjutnya. Apa bisa? boleh. Oke. Jadi bagaimana sih pemahaman masyarakat terhadap sila-sila Pancasila? Seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan lain sebagainya mungkin Kak, dalam konteks kehidupan sekarang, jadi kehidupan modern saat ini gitu. Pemahaman masyarakat terhadap sila-sila Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan lainnya itu dapat sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor nih, termasuk pendidikan, budaya, dan pengalaman hidup individu. Namun, secara umum nih, sila-sila Pancasila itu masih dianggap relevan dalam konteks kehidupan sekarang. Dan banyak masyarakat Indonesia yang memandangnya itu sebagai pedoman penting dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, beberapa pemahaman masyarakat terhadap sila Pancasila itu seperti ini nih. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pemahaman ini tuh mencakup pengakuan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Iya, Meskipun Indonesia memiliki keberagaman agama, nilai ini tuh dianggap sebagai dasar spiritualitas dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi meskipun agamanya banyak itu tetap toleransi dengan satu acuan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa bisa. gitu. Iya, Terus sila kedua ada kemanusiaan yang yang adil adil dan dan beradab. beradab. Pemahaman ini tuh mencakup nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Masyarakat berupaya untuk bersikap adil dan beradab dalam interaksi sehari-hari, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong persamaan di tengah keberagaman. Terus di sila ketiga ada Persatuan Indonesia. Nah, pemahaman ini tuh menyoroti tentang pentingnya persatuan dan solidaritas di antara masyarakat Indonesia yang beragam. Gotong royong dan semangat kebersamaan itu di sini tuh dianggap sebagai bagian dari integral dari mencapai persatuan begitu. Terus ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemahaman yang kali ini mencakup konsep demokrasi, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, dan pentingnya musyawarah dalam perwakilan. Masyarakat itu diharapkan untuk terlibat dalam proses demokratis dan menghormati prinsip kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Oke, Nah, baik. jadi di sini tuh intinya itu harus bermusyawarah gitu. Jadi Hmm, nggak boleh nggak boleh menuntut menuntut hak suara orang lain seperti itu. Jadi harus jadi harus menghormati. menghormati pendapat orang lain ya Kak. Iya, Jadi nggak boleh kita yang harus namanya itu menghormati. apa namanya kalau udah punya keyakinan sendiri tuh ya udah keyakinanku aja, nggak dengerin Iya, kata-kata orang lain gitu. nggak boleh memaksakan. Ya nggak usah kan kehendaknya gitu. Gitu ya. Iya, Oke, itu nggak boleh. oke Jadi kita baik. tetap menghargai dan menghormati orang lain seperti itu. Ya, Terus ada yang sila terakhir nih, sila kelima.
keadilan sosial bagi seluruh Seluruh rakyat rakyat Indonesia. Indonesia. Ya. Ya, pemahaman itu menyoroti pentingnya pemerataan dan keadilan sosial dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Masyarakat itu diharapkan untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Gitu, Kak. Hmm. Terus ada gotong royong ya tadi. Iya, gotong royong, Kak. Nah, gotong royong meskipun secara khusus tidak disebutkan sebagai sila, Iya, benar ini tuh banget. adalah nilai yang sangat ditekankan dalam budaya Indonesia. Oh, iya, Masyarakat diharapkan untuk ya, di saling sini bantu masyarakat membantu ya. ya diharapkan untuk saling membantu, bekerja sama, dan berkontribusi untuk kepentingan bersama lah. Mm-mm. Nah, Khasnya rakyat Indonesia di sini banget ya, tuh Kak. Soalnya rakyat Indonesia kan suka tuh apa namanya tolong-menolong sesama ya. Kayak Kak Tiara sendiri nih menolong saya untuk bikin podcast ini gitu. nah, penting nih Kak untuk diingat bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila itu dapat bervariasi dalam praktiknya dan terkadang terdapat kesenjangan juga antara idealisme dan kenyataan. Meskipun demikian, pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai Pancasila itu tetap menjadi bagian integral dari identitas nasional dan pandangan masyarakat Indonesia terhadap kehidupan bersama. Peran pendidikan, media, dan lembaga sosial lainnya dapat memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Kak. Hmm, oke. Jadi mungkin tadi sudah semuanya ya Kak untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya tentang sila-sila Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi dan lainnya ya. Sebenarnya gotong Iya, royong sendiri tuh nggak termasuk ke Pancasila kan ya Kak ya. Cuman iya, gotong royong sendiri itu menurut saya teman-teman nih jadi kayak apa ya, rakyat Indonesia itu nggak terlepas dengan yang namanya itu gotong royong nih. Rakyat Indonesia tuh sudah saling, apa ya, sudah melekat lah, Kak, sama istilah gotong royong itu. Rakyat sudah Indonesia itu menjadi bagiannya. ya udah menjadi bagiannya, kayak udah, apa ya, mendarah daging mungkin bahasanya ya. Udah mendarah daging. Jadi rakyat Indonesia sendiri ini lebih suka, saling membantu tolong-menolong nih daripada individual. Jadi emang kita itu harus saling bantu-membantu teman-teman. Jadi kalau bisa itu ada orang kesusahan itu kita saling membantu. Jadi sebisa mungkin kita minta tolong lah ke orang kalau kita emang butuh bantuan. Karena kita di dunia ini hidupnya nggak sendiri. Kita makhluk Iya, sosial, manusia seperti itu. Jadi terima kasih banyak ya Kak untuk jawabannya Kakak tadi, keren banget untuk jawabannya. Jadi iya, sama-sama. ya, oke. Jadi mungkin saya bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada perbedaan pandangan antara generasi muda dan generasi lebih tua, terkait relevansi dan makna Pancasila dalam memandu kehidupan berbangsa? Nah ini nih, untuk pandangan antara generasi muda dan generasi yang lebih tua nih Kak, ini pertanyaannya cukup menarik untuk dibahas nih, soalnya kan pandangannya orang tua yang muda itu pasti yang Hmm, jelas beda nih, Gen Z yang ya lagi bahasanya. yang Iya. lagi panas ya. Yang lagi panas, iya bener banget. Gen Z sama yang orang yang lebih tua kan mungkin beda ya kan, persepsi pandangannya itu jelas beda Kak, apalagi yang selisihnya itu 20 tahun mungkin, 20 tahun lebih mungkin di atasnya itu pasti punya persepsinya sendiri lah. Jadi menurut Kakak itu Iya. gimana sih, Kak? Iya, kalau menurut saya sendiri, ada potensi perbedaan pandangan antara generasi muda dan generasi lebih tua, Iya, terkait relevansi dan makna Pancasila dalam memandu kehidupan berbangsa. Nah, perbedaan ini tuh juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor loh, termasuk perbedaan pengalaman hidup nih, pasti itu kan, iya pasti. pendidikan pendidikan, exposure media, dan dinamika perubahan sosial. Nah, aku akan sebutin nih beberapa perbedaan pandangan yang mungkin akan terjadi. Nah, ada yang namanya exposure global dan teknologi. Nah, generasi muda kan cenderung lebih terpapar pada budaya global dan teknologi nih, Kak. Iya bener banget nih, Kak. Pandangan mereka itu mungkin nih lebih dipengaruhi oleh pengalaman internasional, akses terhadap informasi, dan pengaruh media sosial yang dapat membentuk pemahaman mereka terhadap nilai-nilai lokal, termasuk Pancasila, begitu kan. Mhm. Nah, terus
Kalau generasi yang lebih tua kan biasanya, agak agak itu ya, agak kurang masuk ke teknologi generasi sekarang gitu kan ya. Iya, Agak kudet gitulah, kurang canggih bahasanya kurang kalau canggih, orang iya sekarang iya, gitu kan, kurang update, kurang update gitu. iya, Terus ada lagi yang namanya perubahan sosial dan kultural gitu. Nah, generasi yang lebih muda itu mungkin nih hidup dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Perubahan ini tuh dapat mempengaruhi cara mereka melihat dan memahami nilai-nilai tradisional seperti Pancasila. Terus ada yang pastinya itu tentang pendidikan ya, dan di sini tuh ada yang namanya kurikulum juga. Nah, kurikulum pendidikan itu dapat memainkan peran dalam membentuk pemahaman generasi muda terhadap Pancasila. Perubahan dalam pendekatan pendidikan atau penekanan pada nilai-nilai tertentu itu tuh dapat menciptakan perbedaan pandangan begitu. oke, Terus ada tantangan kontemporer. Generasi yang lebih muda memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan tantangan kontemporer seperti isu lingkungan, hak asasi manusia, atau perkembangan ekonomi. Pandangan ini tuh dapat mempengaruhi cara mereka melihat relevansi Pancasila dalam mengatasi masalah-masalah ini. Terus ada lagi perubahan sosial politik. Perubahan dalam dinamika politik dan tuntunan masyarakat dapat memengaruhi cara generasi muda dalam melihat peran Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa. Nah, namun demikian, tidak dapat dianggap bahwa semua generasi muda itu memiliki pandangan yang seragam begitu. Begitu pula hmm, dengan generasi yang lebih tua. Banyak faktor individu yang dapat mempengaruhi pandangan terhadap Pancasila. Beberapa generasi muda tetap memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai tradisional. Sementara nih, beberapa orang dari generasi lebih tua mungkin memiliki pandangan yang lebih progresif begitu. Penting untuk mendengarkan berbagai perspektif dan memahami bahwa pendapat dapat bervariasi di antara individu. Terlepas dari generasi mereka, dialog antar generasi dan pembahasan terbuka tentang makna dan relevansi Pancasila dapat memperkaya pemahaman masyarakat secara keseluruhan dan mempromosikan kebersamaan dalam membangun identitas nasional. Gitu, Kak. Jadi, oke. tua muda itu sebenarnya nggak masalah sih, cuman penting aja gitu untuk mendengarkan perspektif dari pandangan mereka masing-masing begitu kan. Hmm, tapi ini Yang Kak, tua mungkin biasanya orang tua itu nggak mau mendengarkan yang lebih muda nih Kak, kayak pasti udah berpendirian teguh kekeh punya pendapat sendiri ya, istilahnya menghormati yang lebih tua lah Kak. Ntar nggak mau pasti diguruin ya. ya nggak mau menggurui, ntar kalau misalnya kita yang generasi muda ini tiba-tiba kayak ngomong itu pasti nggak usah menggurui yang lebih tua deh, kan kebanyakan orang kan mungkin kayak gitu Kak. Iya, kebanyakan orang yang, bukan lebih tua aja sih, lebih ke yang pengalamannya udah banyak. Iya Pasti iya benar. bakal nggak suka kalau merasa digurui begitu Iya kan. senioritas, iya Ya, tapi nggak bisa nggak bisa apa, apa namanya, nggak bisa memaksakan kehendak juga dong, karena generasi yang lebih muda itu kan kita juga udah canggih gitu kan sebagai generasi lebih muda kan. Kita iya bisa mudah akses apapun itu dari HP yang kita punya sekarang nih. iya, Nah, dari akses informasi tersebut kita bakal dapat, beberapa informasi yang dapat, membantu pemahaman kita, seperti itu. Informasi yang kita butuhkan. Misal, dalam konteks pendidikan nih, kita kan butuh informasi untuk tugas-tugas, begitu kan. iya, Terus dalam konteks politik, nah pasti juga ada informasi tentang itu, begitu. oke, Jadi, mungkin soal pengalaman lapangan nih, yang mhm, tua itu lebih jago gitu. Tapi nggak boleh dong kayak memaksakan kehendak dan ngebiarin generasi muda itu tetap di situ tanpa heeh, tahu rasanya buat ngerasain juga gitu. Jadi, ya seharusnya itu lebih ke seperti apa yang kita lakukan saat ini, lebih ke sharing gitu kan, lebih ke saling memahami satu sama lain begitu. iya betul, oke. Ternyata Emang lagi panas ya? iya, emang yang itu
panasnya bukan saat ini aja sih, Kak, kayaknya tiap hari mungkin, Kak. Seluruh warga Indonesia ini masih memperdebatkan itu semua. Jadi Iya, kubu cukup cukup panas sih sebenarnya teman-teman saya mempertanyakan pertanyaan seperti ini. Semoga, tidak ada yang tersinggung ya dengan, omongan saya omongan Kak Tiara sendiri, karena ini pure cuman sharing kita sesama saya yang lebih muda, kan saya tentunya saya ini juga lebih muda nih, Kak, dibanding Kak Tiara nih. Jadi saya juga iya. bukan bermaksud menggurui kan. Jadi, ya sekedar sharing aja kita, seperti yang dibilang Kak Tiara tadi. Semoga, tidak ada pihak yang tersinggung ya terkait pertanyaan saya tadi, ini pure hanya untuk, kepenasaran saya lebih tepatnya terkait topik tadi, karena selalu dibahas sih ini. Iya, selalu trending topik kita. Iya, nggak akan pernah padam itu, Kak. Kayaknya itu tahun depan mulai padam kayaknya. Kok bisa nih? Sudah jangan dilanjutkan lagi nih. Nanti semakin panas lagi itu. Oh ya, oke oke oke. Take note, udah ya. Nggak bahaya tah. Udah ya teman-teman, udah ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja, Iya, entar udah. lebih panas nih ya. Jadi, kita sudahin untuk pertanyaan yang tadi. Terima kasih banyak nih untuk Kak Tiara yang sudah memberikan, pendapatnya nih, keren banget, Kak. Saya sebagai, generasi yang muda nih, kan Kakak yang generasi yang di atas nih. Ternyata nggak semua orang seperti itu teman-teman. Ada, Mhm. orang yang mau mendengarkan juga kan, Kak. Jadi nggak semua orang itu yang lebih tua itu kayak nge-blame yang lebih muda gitu, kayak nggak mau mendengarkan orang yang lebih muda juga. Contohlah Kak Tiara. Jangan gitu dong. Sudah. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, udah di itu ya, udah di itut-itut, guys. Jadi kita lanjut. Takut kayak ya Kak Tiara, guys. Jadi ya udah kita lanjut teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi nih, Kak. Baik, bagaimana nih persepsi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mempromosikan dan mengintegrasikan, nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan? Nah, ini udah agak rendah Mhm. nih, Kak. Cuman ini kan lagi, musim-musimnya pemerintah nih. Nah, ini juga agak ini nih, Kak, mempromosikan ini gimana ya, cukup panas juga nih topiknya nih. Mungkin topik-topik di depan atasnya Mmm. agak panas ini, tentang pemerintah soalnya. Agak pelan-pelan ya, Kak, soalnya Iya, pelan-pelan aja gitu. entar takutnya ada suara bakso kan, Kak. Ya semangat, Oke. Kak. Oke. Mhm. Persepsi masyarakat ya tentang Ya. upaya pemerintah dalam mempromosikan dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan dapat bervariasi nih. Beberapa orang mungkin menganggap upaya tersebut tuh positif dan penting untuk memelihara identitas nasional dan kerangka nilai yang bersama. Sementara yang lain tuh mungkin memiliki pandangan yang lebih kritis terkait dengan implementasi dan efektivitasnya. Mhm. Nah, aku akan sharing beberapa potensi persepsi yang mungkin, akan muncul nih, seperti, adanya pendekatan edukasi. Jika pemerintah mengadopsi pendekatan edukatif nih, untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila melalui sistem pendidikan, contohnya kan, banyak masyarakat mungkin melihatnya itu sebagai langkah yang positif, karena masuk ke dunia pendidikan nih, ya kan? Mhm. Terus program pendidikan yang efektif itu dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Oleh mengapa itu dianggap sebagai langkah yang positif begitu. Oke. Terus ada lagi implementasi dalam kebijakan publik. Jika nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan dalam kebijakan publik dan tindakan pemerintah, persepsi masyarakat dapat bervariasi nih tergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut tuh mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terus ada juga yang namanya partisipasi masyarakat. Jika pemerintah itu mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui program-program gotong royong misalnya atau kegiatan sosial, banyak tuh masyarakat yang mungkin melihatnya sebagai bentuk positif dalam membangun persatuan dan kebersamaan gitu. Terus keterlibatan dalam dialog sosial misalnya, jika pemerintah itu aktif nih terlibat dalam dialog sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat,
agama, dan budaya untuk membangun pemahaman bersama tentang Pancasila. Ini dapat dilihat sebagai upaya positif dalam menghormati keberagaman masyarakat. Terus dapat juga melalui isu-isu kontroversial. Terkadang nih, implementasi nilai-nilai Pancasila itu dapat terkait dengan isu-isu kontroversial, seperti kebebasan beragama atau hak asasi manusia. Nah, persepsi masyarakat itu dapat bervariasi tergantung pada sejauh mana kebijakan pemerintah mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Terus ada transparansi dan akuntabilitas. Jika masyarakat percaya bahwa upaya pemerintah itu untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas, ini dapat meningkatkan persepsi positif gitu. Terus ada yang namanya tantangan dan kelemahan implementasi. Jika terdapat kelemahan atau tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi atau ketidaksetaraan, masyarakat mungkin memiliki pandangan kritis nih terhadap upaya pemerintah. Dan yang terakhir nih, pengaruh politik. Persepsi juga dapat dipengaruhi oleh aspek politik nih. Termasuk apakah upaya pemerintah dalam mempromosikan Pancasila itu dipandang sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas dan persatuan nasional atau sebagai alat politik saja yang memanfaatkan nilai-nilai tersebut untuk kepentingan tertentu. Nah, penting nih untuk dicatat bahwa persepsi ini tuh bersifat subjektif dan dapat berbeda di antara individu atau kelompok masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman pendapat dan pandangan, dan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat itu dapat menjadi kunci utama untuk membangun pemahaman yang lebih baik dan juga memperkuat keterlibatan bersama dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu, Kak. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman menurut pandangannya. Ini masyarakat atau Kak Tiara nih? Karena katanya kan Saya. individu kan beda-beda kan. Pasti Iya. setiap orang kan punya pendapatnya masing-masing. Cuman pendapatnya Kak Tiara tadi emang cukup baik ya. Iya, Kesannya baik lah mencerminkan ke rata-rata masyarakat masyarakat Indonesia, Indonesia. seperti itu. Oke. Mungkin saya bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ya, silakan. Pertanyaan yang selanjutnya itu pertanyaan terakhir sih ini Kak. Oke. Ya. Pertanyaan terakhir itu apakah masyarakat itu perlu sih perlu pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif terkait nilai-nilai Pancasila nih? Karena kan mungkin masyarakat Indonesia itu masih kurangnya nilai-nilai Pancasila tuh. Jadi gimana sih untuk memperkuat kesadaran dan kesetiaan masyarakat Indonesia itu terhadap ideologi negara itu? Menurut Kak Tiara itu? Kesetiaan terhadap ideologi negara ya. Iya. Nah, di sini tuh penting banget untuk diingat nih, bahwa Oke. pandangan masyarakat itu kan dapat bervariasi. Namun, secara umum itu banyak pihak di Indonesia itu mengakui pentingnya pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif itu terjadi untuk perkuat kesadaran dan kesetiaan terhadap ideologi bangsa. Oke. Ada beberapa alasan nih yang mungkin mendukung pandangan ini, seperti penguatan identitas nasional. Kita tadi udah bahas tentang identitas nasional ya. Iya benar ya. Nah, intensifikasi pendidikan dan sosialisasi terkait nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai cara untuk memperkuat identitas nasional dan persatuan di tengah keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Terus ada lagi pemberdayaan masyarakat. Pendidikan yang lebih intensif itu dapat memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang lebih mendalam, lebih luas tentang makna dan tujuan nilai-nilai Pancasila. Hal ini nih dapat memberikan landasan yang kuat nih bagi mereka dalam berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Oke. Gitu. Terus ada lagi membangun karakter dan etika. Nilai-nilai Pancasila mencakup aspek-aspek moral dan etika yang dianggap penting untuk membangun karakter warga negara yang berkualitas. Pendidikan intensif dapat membantu membentuk karakter yang mencerminkan nilai-nilai tersebut.
Terus ada lagi peningkatan kesadaran demokrasi. Pemahaman yang lebih baik terhadap nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat. Hal ini dapat diperkuat melalui partisipasi dalam proses demokrasi dan penghargaan terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial. Terus ada lagi mengatasi tantangan dan krisis moral. Pendidikan intensif tentang nilai-nilai Pancasila itu dapat dianggap sebagai respon terhadap tantangan dan krisis moral di masyarakat. Dengan memperkuat fondasi moral, dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial. Terus menanggulangi ekstremisme dan konflik sosial. Pendidikan yang lebih intensif itu juga dapat menjadi alat untuk menanggulangi potensi ekstremisme dan konflik sosial dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan persatuan. Ada lagi nih tentang persiapan generasi muda. Generasi muda menjadi fokus utama pendidikan intensif terkait nilai-nilai Pancasila. Dengan mempersiapkan generasi muda dengan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila, maka diharapkan mereka itu akan menjadi agen perubahan positif di masa depan. Dan yang terakhir ada yang namanya penguatan rasa kebangsaan. Pendidikan dan sosialisasi yang intensif dapat membantu memperkuat rasa kebangsaan dan juga kesetiaan terhadap Indonesia sebagai negara Pancasila. Nah, terkait dengan upaya-upaya di atas itu, pendidikan formal, program sosialisasi di berbagai tingkatan masyarakat, dan kampanye kesadaran melalui media dan platform lainnya dapat berperan penting dalam membangun pemahaman yang lebih baik terhadap nilai-nilai Pancasila. Meskipun banyak yang mendukung pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif, ya kan, penting juga untuk memastikan bahwa metode yang digunakan itu tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan dapat memotivasi partisipasi aktif dalam membangun dan memperkuat fondasi nilai-nilai Pancasila. Begitu nih, Kak. Oke. Jadi pandangannya Kak Tiara ini emang dari tadi ini sangat bagus ya teman-teman. Karena pandangannya Kak Tiara ini yang saya dengar dari tadi itu kayak lebih ke pandangannya masyarakat lah pada umumnya. Ini bukan berarti ini Kak Tiara itu orang pada umumnya, bukan. Memang pandangannya sangat bagus terhadap Pancasila ya Kak ya. Bagus banget jawabannya Kak. Terima kasih. Jadi seperti yang saya bilangkan tadi, ini pertanyaan terakhir nih Kak untuk sharing-sharing kita pada hari ini. Soalnya kita udah 30 menit lebih nih tanpa kita sadarin. Ya udah mau berakhir dong berarti ini Iya sesinya. Kak, iya Ya, sayang sedih. sekali. Padahal masih banyak banget nih yang harusnya kita bahas ya Kak ya. Ya nanti Iya. kalau bahas yang lain ya boleh di belakang kamera lah Kak. Oke? Boleh. Oke, boleh. Oke, jadi Nah, terima kasih banyak nih untuk Kak Tiara yang udah ngeluangin waktunya nih untuk acara podcast saya pada hari ini nih Kak. Terima kasih banyak banget karena Kak Tiara udah membantu saya mengisi podcast ini, udah meluangkan waktunya tentu saja. ya saya juga berterima kasih karena sudah mau mengundang saya. Ya. Terima kasih kembali. Saya juga sangat senang bisa berada di sini, membantu Kakaknya, dan sharing-sharing lah ilmu tentang politik Pancasila dan nilai-nilainya begitu. Oke. Jadi mungkin bisa saya akhirin ya Kak ya untuk acara pada hari ini ya Kak ya. Untuk podcast hari Iya. ini karena kita udah menemenin kurang lebihnya ini 30 menit nih Kak. Jadi berarti Lama juga ya ternyata, iya nggak kerasa nggak ya Kak, berasa. tiba-tiba udah 30 menit aja kan Kak. Entar kalau lebih dari itu kan itu ting 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 bahaya nanti yang nonton ya kan. Jangan dong. Iya. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja nih teman-teman untuk acara podcast kita pada hari ini terkait pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila pada hari ini. Mungkin saya sudahi dulu untuk podcast pada hari ini. Saya sama Kak Tiara pamit undur diri dari podcast ini.
Mohon maaf jika ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja yang telah kita lontarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sampai jumpa. teman-teman. Sampai jumpa.